Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, ikhwani fiddin wa khadi fillah rahimani wa rahmakallah. Kali ini sekarang kita lihat pembahasan kitab salat, menjamak salat karena safar. Kita lihat perkataan Syekh Sa'di. Menjamak salat karena safar. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Manhajus Salikin, wa la yuhillu ta'khiruha aw ta'khiru ba'daha an waqtiha wa li udhrin aw ghairihi illa idza akharaha liyajma'aha ma'a ghairiha fa innahu yajuzu li udhrin min safarin aw matarin aw maradin aw nahwihi. Au nahwiha. Tidak dihalalkan menunda solat atau menunda sebagian solat hingga keluar waktunya karena uzur atau tanpa uzur, kecuali jika menundanya karena tujuan untuk menjamak dengan solat lainnya. Boleh menjamak ketika ada uzur seperti safar, hujan, sakit atau selainnya. Baik, kita akan singgung salah satunya. Nanti pertemuan berikutnya nanti tentang hujan dan sakit. Namun ini baru bahas secara umum dulu, karena Syekh Sa'di nanti punya perincian sendiri tentang jamaah sholat. Ini cuma baru disinggung secara umum terlebih dahulu. Perinciannya nanti ketika sholat bagi orang-orang yang uzur, ketika sakit, sholat ketika safar, kayak gitu ada pembahasannya lebih rinci. Baik, kita lihat dalil boleh menjamak sholat ketika safar. Dalil boleh menjamak sholat ketika safar. Musafir boleh menjamak sholat. Hal ini didukung dengan dalil diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, jika Nabi SAW melakukan perjalanan sebelum matahari tergelincir atau sebelum zuhur, maka beliau mengakhirkan sholat zuhur ke waktu asar atau jamak takhir. Namun jika melakukan perjalanan setelah matahari tergelincir ketika sudah masuk zuhur, maka beliau sholat terlebih dahulu, baru naik kendaraan. Nah, taib. Di sini Nabi SAW bukti kalau beliau jamak sholat. Ya, jadi ketika beliau pergi safar, ini pergi safarnya ini sebelum zuhur. Ya sudah, beliau lakukan perjalanan saja, nanti zuhur beliau akhirkan, ya, kerjakan di waktu asar, jamak takhir berarti. Namun ketika waktu zuhur sudah tiba, maka beliau majukan tadi sholat zuhur tadi, dimajukan waktu asarnya ke waktu zuhur juga. Akhirnya lakukan jamak takdim, baru kemudian beliau naik kendaraannya. Maka menimbang-nimbang kalau ingin melakukan jamak takhir atau jamak takdim, itu nimbang-nimbang mana yang maslahat. Saya kalau nunda-nunda lagi, masalah di sini. Saya sudah dapati waktu zuhur, ya sudah kerjakan aja jamak takdim. Ya, dia kerjakan jamak takdim. Namun nanti tentang masalah qashar nanti ada pembahasan sendiri. Kalau yang dimaksudkan sini adalah pokoknya sekedar jamak, ya, jamak sholat. Tentang masalah qasharnya nanti akan disinggung oleh Ibnu Taimiyah dalam buletin ini. Terus dari Anas bin Malik di bawahnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dua sholat saat safar, yaitu maghrib dan isya. Nah, beliau gabungkan di sini juga berarti menunjukkan Nabi SAW menjamak juga. Beliau gabungkan sholat maghrib dan isya. Terus di bawahnya lagi, Nabi SAW menjamak zuhur dan asar pada waktu zuhur di Arafah saat wukuf ketika haji. Lalu beliau juga menjamak maghrib dan isya ketika berada di Muzdalifah, sebagaimana disebutkan pada hadis Jabir. Menjamak ketika di Arafah dan Muzdalifah juga telah menjadi ijma' para ulama. Baik, kita lihat. Tadi ini lagi bukti yang lainnya. Ketika Nabi SAW wukuf di Arafah, beliau majukan sholat asar ke waktu zuhur. Kemudian beliau wukuf, diam di situ sampai nanti waktu maghrib. Ketika beliau lepas dari Arafah menuju Muzdalifah, beliau jamak maghrib dan isya, menunjukkan bahwasanya Nabi SAW menjamak sholat juga. Dan sepakat ulama boleh menjamak sholat ketika di Arafah dan boleh menjamak sholat ketika di Muzdalifah tadi. Kemudian pembahasan terakhir, sebab jamak dan qashar sholat. Sebab jamak dan qashar salat.
Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, Baik, langsung artinya. qasar solat hanya disebabkan karena seseorang itu bersafar. Tidak boleh seseorang mengqasar solat pada selain safar. Adapun sebab menjamak solat adalah karena adanya hajat atau kebutuhan dan adanya uzur atau halangan. Jika seseorang butuh untuk menjamak solat, maka ia boleh menjamaknya pada safar yang singkat atau safar yang waktunya lama. Begitu pula seseorang boleh menjamak solat karena alasan hujan dan kesulitan semacam itu, karena sakit dan sebab lainnya. Karena ingat sekali lagi, sebab menjamak solat adalah untuk menghilangkan kesulitan pada kaum muslimin. Baik, jadi jamak solat kalau menurut Ibnu Taimiyah itu bukan karena sebab safarnya, namun karena ada hajat, kebutuhan, dan sholat itu sulit dikerjakan di masing-masing waktu. Namun kalau qasar sholat sebabnya itu karena safar. Berarti kalau tidak safar, misalnya kita lagi ngaji seperti ini, tidak ada qasar sholat. Orang lagi sakit-sakitnya di rumah dia sendiri, dia mukim, tidak ada qasar sholat. Ada qasar sholat cuma ketika safar saja. Kalau jamak ketika butuh dan sulit mengerjakan sholat di masing-masing waktu. Bagaimana hukum menjamak sholat ketika naik gunung? Boleh nggak jamak sholat? Tadi kalau kita bahas ketika safar, maka kalau naik gunungnya itu safar, maka silahkan untuk menjamak sholat dibolehkan. Dan jamak sholat ketika safar, yang jelas safarnya minimal safar yang mubah. Kalau safar yang haram, sebagian ulama seperti mazhab Syafi'i tidak bolehkan. Tidak bolehkan untuk ngambil keringanan-keringanan saat safar. Bagaimana misalnya jika kita membatasi diri tapi dengan hal yang positif? Contoh, saya merasa sulit berpikir saat belajar atau menuntut ilmu jika waktu sholat telah tiba. Sementara saya masih melakukan aktivitas menuntut ilmu seperti kuliah atau bimbingan semacamnya, karena jadwal yang harus memformalkan diri kita untuk menunda sholat. Kalau memang ada acara formal, yang jelas bisa ditunda dengan alasan nantinya bisa berjamaah dengan yang lainnya karena kepentingan, karena mungkin masalah pekerjaan dan yang lainnya. Yang jelas dia prioritaskan juga tetap berjamaah, jadi dia tunda untuk jamaah berikutnya, tidak masalah. Nanti pelan-pelan sampai di pembahasan sholat berjamaah, insya Allah akan disinggung tentang masalah tersebut. Bagaimana hukum melaksanakan sholat di shaf yang terputus seperti di teras masjid atau di antara tiang masjid seperti di MPD ini? Mana yang lebih afdol, naik ke lantai 2 atau melaksanakan di shaf tersebut? Kalau keadaannya darurat, keadaan masjid itu sempit, kecil, kemudian yang ada juga jamaahnya banyak, maka keadaan terpaksa tiang tadi dipakai untuk shaf dan tidak membatalkan sholat berjamaah yang ada. Ya, karena keadaan darurat. Karena kalau dipaksakan tiang ini nggak boleh ditempati oleh shaf, ya banyak terbuang di sini untuk beberapa orang yang bisa mengisi shaf tersebut. Maka dilihat nanti kalau ini keadaan mendesak sekali, tidak masalah untuk ya mengisi shaf yang ada pada tiang-tiang tadi, di antara tiang-tiang tadi. Bagaimanakah bacaan tahiyat akhir makmum yang masbuk? Maka dia tidak baca tahiyat sampai akhirnya, namun dia kondisinya seperti tahiyat awal. Nanti akan kita bahas kalau sudah sampai pembahasan tahiyat insyaallah. Adakah waktu terlarang untuk sholat tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid masuk sholat sunnah yang punya sebab. Pendapat yang paling tepat, sholat sunnah yang punya sebab boleh dilakukan kapanpun, meskipun di waktu terlarang untuk sholat. Menjamak sholat dilakukan sendiri atau berjamaah ketika beramai-ramai dalam safar. Kalau jamaah sholat, baiknya yang pertama pentingkan dulu sholat berjamaah. Jadi gini, misalnya antum jadi musafir di masjid MPD ini. Tadi maghrib, musafir ke sini, namun jenengan musafir tapi mau ikut lagi sholat isya. Maka saran saya kalau masih bisa kerjakan di masing-masing waktu, tidak perlu dijamak. Karena tadi ya, kembali ke perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau katakan dijamaknya ketika butuh. Wong ini kita maghrib dapati sholat maghrib bareng imam, isyanya juga kita ketemu, maka baiknya tidak perlu menjamak. Karena kita masih di sini.
Kecuali antum di sini sholat maghrib, wah saya ini nanti ketinggalan kereta ini, sudah saya pergi. Tapi dia majukan tadi, dia jamak takdim. Nanti masalah dia kosor, ingat kosor tuh kalau sudah jalan. Kalau masih mukim di sini nggak boleh kosor, berarti dia cuma jamak takdim saya, dia majukan. Seperti itu masih boleh. Nanti makin lengkap kita kalau ketemu dengan pembahasan sholat jamak insyaallah. Mana yang harus saya rutinkan ketika setiap kali masuki masjid? Apakah sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah, ataukah lebih baik dilakukan kedua-duanya? Jadikan satu niat saja, yaitu 2 rakaat. Di dalamnya ada sholat rawatib, itu jadi niat pokok karena rawatib butuh niat spesifik. Sedangkan sholat tahiyatul masjid itu tidak perlu niat spesifik, maka dimasukkan dalam sholat rawatib. Jadi masuk langsung sholat rawatib, maka sholat tahiyatul masjid sudah ada di dalamnya. Apa salah satu dari bacaan zikir pagi atau petang boleh dibaca waktu sujud, misal pada sholat sunnah, dia sholat wajib? Kalau memang isinya doa, boleh dibaca ketika sujud dengan niatan untuk berdoa. Contoh, ada di ketika zikir pagi petang bacaannya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Dalam riwayat lain katakan abadan. Niatannya ini doa juga. Maka boleh baca itu dengan niatan untuk doa, tidak masalah. Pada sholat makmum membaca takbir atau tidak pada setiap gerakan. Baca minimal itu mulutnya qomat kamit, tanpa menjaharkan dan ganggu kanan kiri. Jadi cukup dibacaannya untuk dirinya saja karena dia lagi sholat berjamaah. Apakah ada patokan jarak seseorang bisa dikatakan safar sehingga boleh menjamak sholat? Kalau jumhur itu katakan keluar dari batas kota lalu menempuh jarak 80 km atau 85. Kalau sudah menempuh jarak itu baru dia dikatakan safar. Ingat ya, keluar dari batas kota. Ya, istilahnya kayak gitu. Artinya kalau masih dalam kota, muter-muter ring road saja, ya bisa sampai 80. Bisa nggak? Bisa. Dia muter ring road, masuk tengah lagi, muter lagi, balik ring road lagi, coba. Bisa sampai 80. Makanya ada istilah batas kota. Keluar dari batas kota dulu. Nah, itu baru disebut musafir. Maka misalnya ini orang Jogja itu sampai Adi Sucipto itu belum safar. Pesawatnya kan belum take off kan? Belum. Maka sampai di Adi Sucipto dia tidak boleh kosor. Hanya boleh jamak. Jamak berarti tanpa kosor. Ya, sampai Adi Sucipto, saya nanti kalau isya nanti saya di atas pesawat kan nggak bisa. Sudahlah saya majukan waktu isya saja lah. Biar nanti nggak mikir lagi misalnya mau ke Jakarta. Dia langsung dia dicipta, dia kerjakan maghrib, terus isya dia majukan tanpa kosor karena belum terbang. Ya, karena masih di dalam kota, belum keluar dari batas kota. Jadi 80 tadi ya. Namun sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim itu katakan tidak pakai standar jarak, namun selama disebut bersafar saja. Kalau memang jaraknya cuma dekat saja, namun orang sudah sebut, ke situ sudah safar, maka disebut safar. Nabi SAW itu pernah dari Madinah itu ke Bir Ali, itu tidak sampai jarak 80 tadi yang kita sebut. Itu di bawah 10 kilo juga. Namun Nabi SAW dari Madinah ini ke Bir Ali, ya, tempat untuk mikot, ya, beliau itu sudah mengkosor sholat. Ketika di Madinah sholatnya 4, ketika di Bir Ali sholatnya sudah jadi 2 rakaat. Namun itu di masa beliau dulu, karena mungkin dulu rumah belum bersambung. Kalau sekarang rumah sudah bersambung sampai di Bir Ali, berarti dianggap di situ satu tempat. Maka dilihat nanti, kalau itu masih satu kota, ya belum. Namun kalau keluar dari batas kota tadi, hitungan jaraknya 80. Namun kadang, ya kita bisa pakai standar urf, kebiasaan masyarakat. Namun saya lebih senang kalau jawab, ya pakai standar urf, yaitu kebiasaan masyarakat bagaimana. Kalau sini ke Solo berarti safar misalnya, kalau sudah dianggap misalnya. Namun kalau tidak dianggap, ya berarti gak perlu mengkosor sholat. Jadi tergantung uruf masyarakatnya. Mereka nganggapnya itu, ini dekat saja kok. Ya, kalau sudah nganggap itu dekat saja, berarti belum.
Ya, maka nggak perlu pakai jarak dulu. Namun kalau dia bingung pakai patokan urf yang mana, standar yang mana dari masyarakat, maka sudah dia pakai jarak tadi, keluar dari batas kota sekitar 80 atau 85 kilo. Ustadz, di dekat kontrakan saya ada 2 masjid, yang satu jaraknya 100 meter tetapi jamaah sholatnya rata-rata 7 orang, yang kedua jaraknya 300 meter namun jamaahnya lebih banyak. Afdolnya yang mana? Lebih dekat lebih afdol walaupun jamaahnya segitu. Mungkin kalau ingin dapat keutamaan jamaah yang banyak, kadang-kadang ke yang sholat dengan jamaah banyak juga boleh. Bagaimana posisi duduk terakhir pada sholat sunnah 2 rakaat? Apakah boleh melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat matahari mau terbenam? Tadi sudah terjawab, tahiyatul masjid pada waktu kapanpun boleh, walaupun matahari lagi terbenam. Posisi duduk terakhir pada sholat sunnah 2 rakaat, kalau saya masih cenderung pada pendapat mazhab Syafi'i, duduknya sholat 2 rakaat tetap tawarruk, kakinya keluar. Kaidah dalam mazhab Syafi'i adalah setiap duduk tahiyat akhir mau salam, duduknya tawarruk, kakinya keluar. Kalau belum tahiyat akhir berarti iftirash. Tidak pandang 1 rakaat, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Yang jelas rakaat terakhir. Ini lebih gampang kan kita. Nanti ketika sampai pada pembahasan tahiyat tentang sifat sholat Nabi SAW akan saya singgung tentang hal itu. Apakah jika tidak melaksanakan sholat 5 waktu sudah digolongkan sebagai kafir? Dia lakukan dosa kekafiran karena Nabi SAW yang sebut. Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah faman taraka faqad kafar. Perjanjian di antara muslim dan kafir itu adalah mengenai masalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat kata Nabi SAW maka dia kafir. Apa bedanya kafir dan ahli kitab? Apakah orang Nasrani di zaman ini termasuk ahli kitab? Nasrani zaman ini sama seperti Nasrani di masa Nabi SAW, kitabnya sudah berubah. Sudah nggak asli lagi, sudah nggak murni. Sama juga dengan Yahudi di zaman Nabi SAW dengan di zaman ini juga sama. Kitabnya juga sudah berubah. Mereka tutup-tutupi kebenaran yang ada dalam kitabnya pula. Kalau orang Yahudi kayak begitu, sifatnya nutupi kebenaran. Maka apakah disebut ahli kitab? Iya. Tetap disebut ahli kitab. Maka diberlakukan hukum-hukum yang terkait dengan ahli kitab untuk ahli kitab saat ini juga. Di dekat kos saya ada 2 masjid. Saat subuh, masjid yang samping kos pelaksanaannya mepet sekali waktu syuruk, dan yang satu lagi agak jauh namun antara azan dan iqamah sangatlah singkat, jadi tidak sempat untuk qobliyah. Kok tadi sholat syuruk kaitannya apa dengan ini azan iqamah? Sholat syuruk tidak ada kaitannya dengan azan iqamah. Sholat syuruk itu nanti nunggu sampai matahari meninggi, 15 menit setelah matahari terbit, lakukan sholat 2 rakaat. Kalau qobliyah di sini, nah ini baru kaitkan dengan azan dan iqamah. Makanya kalau tahu masjid di tempat antum itu azan dan iqamahnya itu singkat, berarti sebaiknya datang lebih awal sebelum azan itu ke masjid. Harus tahu diri. Jangan protes sama masjid, kok masjidnya ini keterlaluan sekali, kita nggak ini. Ya sudah tahu dari dulu kayak gitu kok. Kamu nggak jadi DKM atau nggak jadi takmir masjidnya juga, kan sudah ada ketetapan. Berarti kan kita sudah tahu. Kalau sudah tahu memang jaraknya misalnya cuma 10 menit nih azan iqamah, ya sudah, strateginya datang lebih awal biar bisa kerjakan qobliyah subuh. Namun kalau jaraknya jauh, ya alhamdulillah, beruntung kamu ya, bisa persiapan dulu santai sekali, 20 menit 25 menit, wah santai sekali dari rumah. Tenang aja, MPD masih lama itu iqamahnya, santai dari rumah itu sudah tahu, kayak biasanya kayak gitu, ya nggak masalah. Namun kalau di tempat antum sudah memang jaraknya tetapkan 10 menit, ya sudah, manut pada aturan di situ. Berarti strateginya datang lebih awal biar bisa sholat sunnah fajar. Apakah sholat yang saya lakukan sah ketika safar? Sholat subuh tepat waktu di bis, kemudian saya sholat lagi, namun saat waktu sholat subuh itu habis. Nah, apakah sholat yang saya lakukan sah ketika safar? Sholat subuh tepat waktu di bis, ya. Kemudian saya sholat lagi, namun saat waktu sholat subuh itu habis karena saya ragu. Taib, antum kalau dalam bis itu kan nggak bisa seenak kita mau berhenti kan? Mau berhenti itu kan pasti nanti ada sampai di terminal mana gitu. Berarti kalau sudah tahu nanti kalau berhentinya
lewat dari waktu subuh, berarti sholat subuh dilakukan di bis. Dengan keadaan nanti nimbang-nimbang. Kalau bisa wudhu ya wudhu. Kalau nggak bisa wudhu, nggak mungkin sama sekali, ya sudah tayamum. Kalau di sini keadaannya kok saya nggak bisa berdiri karena dalam bis, ya sudah duduk. Nggak bisa ngadap kiblat karena bisnya itu jalan ke timur, ya sudah dalam keadaan nadab ke arah bis itu bergerak. Maka seperti itu yang dipilih. Ya, jadi tetap sholat di bis. Ini sama kasusnya kalau di pesawat juga. Sholat subuh nggak mungkin. Kalau dia mau landing nanti jam 7 waktu subuh habis. Oh berarti dia lakukan sholat subuh di pesawat. Itu keadaan terpaksa seperti itu. Apakah sholat yang saya lakukan ketika sahabat tadi? Beberapa hari yang lalu saya pulang ke kampung halaman, ketika di tengah perjalanan sudah memasuki waktu sholat maghrib. Lalu saya mampir ke masjid untuk melaksanakan sholat. Setelah wudhu saya langsung sholat maghrib bersama dengan orang yang sholat di serabi masjid. Dan waktu itu sudah agak malam. Ternyata beberapa saat kemudian muazin melaksanakan iqomah. Dan saya tidak tahu kalau ternyata sholat maghrib belum mulai. Lantas saya sholat maghrib lagi di masjid tersebut untuk kedua kalinya bersama dengan imam masjid. Pertanyaannya, benarkah yang saya lakukan tersebut? Nah, baiknya memang ulangi saja, karena yang punya masjid lebih berhak di sini daripada orang di luar tadi. Orang di luar ini juga nggak paham berarti. Ya, berarti kalau sudah iqomah, batalkan dulu sholatnya, sholat dengan imam masjid, itu lebih utama karena dia punya wewenang untuk masjidnya tersebut. Ustadz, bolehkah membaca bacaan sholat yang berbeda di setiap rakaatnya? Bolehkah membaca bacaan sholat yang berbeda? Kalau yang dimaksudkan bacaan sholat dianjurkan. Kalau dimaksudkan bacaan rukuk sujudnya dianjurkan juga seperti itu. Beda-beda nggak masalah. Mau buat sama juga boleh. Karena bacaan rukuk sujud itu beda-beda yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bagaimana hukumnya wanita yang menunda sholat isya? Wanita nunda sholat isya. Kemudian ketika ia hendak berwudu untuk sholat, ia menemui dirinya haid. Apakah dosa baginya dan perlu mengqadha sholat? Yang pertama, masalah seperti ini pernah terjadi di masa Nabi SAW juga. Wanita haid sudah ada di zaman beliau dan punya kasus seperti ini. Dia nunda sholat isya, ya, ternyata jam 9 misalnya datang bulan. Para ulama mengajukan soal ketika itu, ada persoalan yang sering ditanyakan, apakah sholat ini yang seharusnya dia kerjakan tadi saat dia suci, jam 9 kan baru haid, apakah perlu diqadha ataukah tidak? Nah, para ulama beda pendapat. Wallahu a'lam, pendapat yang paling tepat ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak perlu mengqadha salat. Karena perempuan masih punya hak untuk agak menunda salatnya sampai jam 9 masih boleh. Karena suatu yang boleh ini gak masalah kalau dia itu belum melaksanakan salat ketika itu. Tidak dosa. Sholatnya perlu diqadha enggak? Kasusnya pernah terjadi di masa Nabi SAW juga sama. Dan tidak pernah ada kasus untuk mengqadha untuk masalah ini. Maka tidak perlu mengqadha ya untuk kasus tadi. Wallahu a'lam. Saya pernah dalam keadaan safar tidak menjamak sholat maghrib dan isya. Waktu itu setelah sholat maghrib diajak jalan-jalan sama teman hingga larut malam. Sampai penginapan langsung tidur. Baru ingat belum sholat isya di hari berikutnya ketika azan asar. Saya tanya teman ngaji, tidak bisa diqadha, disuruh taubat. Luar biasa ini ya. Tapi ya mungkin saja. Ya, baru ingatnya pas asar kan, malam sudah tidur kan. Nah, mungkin subuh dia kerjakan sholat subuh, zuhur kerjakan sholat zuhur, asar baru ingat-ingat lagi. Iya ya, tadi malam saya sudah sholat, saya belum sholat isya. Solusinya qadha. Qadhanya kapan? Waktu asar tadi. Qadha untuk sholat mana? Sholat yang dia lupa tadi, yaitu sholat isya. Dia kerjakan di waktu asar. Dia kerjakan asar dulu baru dia sholat isya untuk qadhanya tadi. Seandainya seorang pergi ke suatu lokasi atau daerah yang ia tidak bisa tahu waktu sholat dan sarana untuk mengetahuinya, bagaimana cara kita menentukan waktu sholat di dalam keadaan tersebut? Bisa lihat keadaan alam matahari. Itu sangat-sangat mungkin sekali. Lihat kalau punya jam, ya, jam bisa memperkirakan dengan jam. Umumnya jam sholat subuh, jam sholat subuh jam 4:30 misalnya. Oh berarti saya praktekkan jam 4:30 di situ, karena di daerah saya dekat dengan ini juga, maka dihukumi sama. Kan kemarin kita sudah bahas memperkirakan seperti ini dengan cara hisab masih boleh.
Hisab untuk waktu sholat itu masih boleh. Saya sudah jelaskan ketika awal dulu menjelaskan waktu sholat. Hal ini masih dibolehkan. Karena waktu sholat itu berbeda dengan penglihatan hilal. Penglihatan hilal, lihat hilal langsung. Namun kalau waktu sholat kita bisa perkirakan, karena nanti setiap harinya itu punya waktu yang hampir sama. Kalau ada perbedaan paling cuma berbeda, ini makin cepat 1 menit, 2 menit seperti itu. Namun punya waktu yang hampir mirip. Maka bisa terapkan juga seperti itu dengan cara melihat jam. Jika kita mendapati imam sudah bangkit dari rukuk terakhir, dan kita tidak mendapati sholat berjamaah, apakah kita tetap masuk ikut berjamaah atau menunggu sholat selesai dengan sholat sendirian? Bisa 2 pilihan. 1, kalau dia tahu ini rukuk terakhir, namun agak sulit tahu ini rukuk terakhir, kecuali dia perhatikan sebelumnya. Paling mungkin itu kalau kita lihat imam lagi tahiyat akhir. Ya, kalau imam tahiyat akhir kan kakinya keluar kelihatan, maka dia nanti bisa nimbang-nimbang 2. 1, dia bisa ikuti itu kalau tidak ada jamaah lagi yang sholat. Dia ikuti imam tadi, namun tetap tidak dikatakan juga dapat pahala berjamaah. Maka kalau dia lihat yang kedua masih ada yang telat juga sama dengan dia, maka lebih bagus sholat dengan membentuk jamaah yang kedua, itu lebih afdal. Terkait kejadian gempa di Lombok, banyak tersebar info bahwa ada beberapa masjid yang roboh dan terdapat korban jiwa yang waktu itu sedang sholat. Ya. Apa hukumnya melanjutkan sholat ketika terjadi bencana alam atau penyerangan dari musuh? Mana yang lebih baik, membatalkan atau melanjutkan sholatnya? Kemarin saya sudah singgung, saat ini sudah ada pensyariatan sholat khauf. Sholat khauf itu sholat ketika genting. Maka genting yang dimaksud juga contohnya adalah gempa. Maka dia kalau tahu cara sholat khauf, maka dia lakukan sholat dalam keadaan apapun situ, walaupun sambil gerak, sambil dia berjalan, ya, dia bisa lakukan sholat khauf. Kalau untuk pasukan ketika perang, dia bisa sambil pegang senjata, lagi ngawasi musuh juga bisa. Itu namanya sholat khauf, sholat keadaan genting. Dulu belum ada, sampai Nabi SAW itu sholat ketika perang Khandaq itu dikerjakan 4 sholat sekaligus di waktu Isya. Zuhur, asar, maghrib, isya, kemana sudah kita bahas. Namun sekarang sudah ada sholat khauf. Atau dia lakukan pilihan yang kedua, kalau ini nggak paham, maka dia boleh batalkan sholat. Ya, dia boleh batalkan sholat untuk, ya, nantinya nimbang-nimbang 2 mudarat. 1 sholat batal, 2 masalah nyawa, karena ini gempa. Maka kalau ada 2 mudarat kayak gini, sesuai dengan kaidah fikih, timbang dengan memilih mudarat yang lebih ringan. Nyawa itu berat. Kalau batalkan sholat lebih ringan, maka memilih untuk membatalkan sholat lebih bagus untuk kasus tersebut. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum sholat tahiyatul masjid pada sore hari? Setelah pada asar masih boleh. Terus, bagaimana cara melatih hati untuk ikhlas terhadap orang yang selalu menyakiti saya? Karena dalam hati saya terasa masih ada dendam setiap kali bertemu dengannya. Bahkan hanya mendengar namanya saja sudah terasa sakit hati. Luar biasa dendamnya ini. Yang jelas gini, kalau dendam itu terhapus dan kita itu mudah maafkan orang lain, itu jalan mudah masuk surga walaupun kita punya amalan sedikit. Dendam itu dihapus. Saya contohkan kisah dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Suatu saat dia pernah mendengar Nabi SAW menyebut ada satu laki-laki. Nabi sebut terus ini, laki-laki ini kalau kamu tahu penduduk surga, lihat pada laki-laki tersebut. Sebut sampai 2 atau 3 kali. Kemudian Abdullah ingin tahu ini orang ini apa istimewanya. Maka dia sengaja mampir di rumah orang tersebut untuk nginap. Dia berniat 3 hari untuk nginap di situ supaya tahu aktivitasnya apa, tahu amalan istimewa, karena Nabi sebut 3 kali dia itu jadi penduduk surga. Maka ketika ditelusuri ternyata amalannya tidak banyak, amalannya biasa saja. Maka Abdullah kemudian mau beranjak pergi dari rumah tersebut. Saya sebenarnya cuma ingin tahu kamu punya amalan istimewa apa sampai Nabi SAW sebut kamu 3 kali. Kamu dikatakan penduduk surga. Dia jawab, saya amalannya tidak ada yang istimewa, biasa-biasa saja. Ya sudah, kalau gitu Abdullah, kalau itu sudah saya pergi jalan.
Kamu nggak ada amalan istimewa. Maka ketika Abdullah mau pergi, ya orang ini panggil Abdullah. Kemudian sebut, wahai Abdullah, sebenarnya ada satu kunci dari saya. Saya jaga dua hal. Ini tidak pernah saya lakukan, atau tidak pernah saya miliki dalam hati saya. Yang pertama, saya tidak mau ada hasad. Kalau ada yang dapat nikmat, saya nggak benci pada nikmat orang lain. Kemudian yang kedua, saya berusaha tidak punya dendam sama sekali pada orang. Maka kalau antum ingat hadis ini, dendam apapun itu berusaha dihapus. Dendam itu ada berapa faktor? Dendam itu ada yang punya kesalahan yang besar kepada kita sulit maafkan. Ingat saja hadis ini, kemudian ingat lagi, paling bagus balas kejelekan itu adalah dengan kebaikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Yang namanya perbuatan jelek dan baik itu tidaklah sama. Balaslah kejelekan itu dengan kebaikan. Maka perbuatan jeleknya tadi jangan disimpan terus. Dendam ini harus hilang, walaupun berat. Maka memaafkan itu lebih berat daripada kita tuh nahan marah. Nahan marah itu cuma disimpan saja, simpan saja. Suatu waktu itu bisa meledak. Namun kalau maafkan berarti nganggap selesai, nggak punya dendam sama sekali. Dan inilah yang berat. Maka ketika Abdullah dengar ini, dia katakan, nah itulah yang kami para sahabat tidak bisa memiliki, kamu bisa. Maka para sahabat pun itu sulit itu hilangkan hasad, sulit untuk hilangkan dendam, sehingga butuh dilatih. Wallahu a'lam. Cara mengambil kesimpulan dari sholat istikharah bagaimana? Caranya adalah tidak mesti nunggu mimpi, tidak mesti nunggu wangsit, pokoknya jalankan aja sesuai yang kita inginkan. Karena harusnya gini, sholat istikharah, mungkin prinsipnya saja dibetulkan di sini. Sholat istikharah itu kita milih dulu antara A atau B. Ya, milih dulu antara A atau B. Kalau sudah yakin milih yang A, sholat istikharah, kemudian jalankan yang A tadi. Kalau memang itu pilihan yang terbaik, Allah akan mudahkan. Namun kalau itu pilihan yang jelek, Allah akan persulit bagi kita. Ustadz, bagaimana hukumnya berjabat tangan sambil cium tangan kepada suami, orang tua, atau mahram kita yang lebih tua? Walau alam, ini masuk dalam urf. Dari sisi urf masing-masing tempat itu berbeda-beda. Saya lebih cenderung masih membolehkan hal itu karena kebiasaan masyarakat. Ya, karena kebiasaan masyarakat dan tidak menyalahi aturan-aturan Islam yang ada. Yang dilarang nantinya kalau ada bentuk sujud yang berlebihan di situ sampai bentuk ibadah yang nanti disamakan kepada selain Allah, maka yang itu yang tidak dibolehkan. Apakah makruh melaksanakan puasa sunnah pada saat safar? Tidak makruh, karena Nabi SAW ketika safar beliau pernah berpuasa, ketika safar beliau tidak berpuasa juga, tergantung kemampuan. Kalau mampu silakan jalankan puasa ketika safar, kalau tidak mampu ya ketika itu dia memilih tidak puasa, tidak masalah, apalagi puasa sunnah. Video viral nggak akan saya jawab. Allah yang menetapkan takdir, atau Allah berkehendak, manusia diberi kehendak, namun kehendak manusia adalah kehendak Allah. Bagaimana cara memahami konsep takdir seperti itu? Gini, pertama dipahami, Allah tetapkan takdir. Allah ilmui semuanya, Allah tahu semuanya. Itu takdir kayak gitu. Terus yang kedua, takdir Allah yang Allah tetapkan kita tidak tahu. Sehingga nggak usah utak-atik tentang takdir tadi. Ini nasib saya itu bagaimana, mikir tentang nasib ini bagaimana, nggak usah mikir tentang nasib. Biar Allah nanti yang jalankan tadi takdirnya. Yang ketiga, manusia masih tetap punya pilihan. Nggak mungkin dia tidak ada pilihan dan dipaksa oleh takdir, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin antum datang ngaji di sini. Logikanya datang ngaji ke sini didorong-dorong oleh takdir. Allah paksa saya itu untuk ngaji ke MPD. Ada yang kayak gitu, wah saya didorong nih, waduh sudah duduk di sini dipaksa saya. Atau pilihan sendiri, pasti pilihan sendiri. Iya kan? Sama juga dengan maksiat. Maksiat juga itu pilihan sendiri, gak boleh beralasan dengan takdir. Ya, ini punya pacar nih. Kenapa masih lanjut? Waduh sudah jadi takdir saya ini masih lanjut seperti ini. Gak ada itu alasan takdir itu untuk maksiat itu gak boleh. Pilihan dia mau lanjut tadi kan, sudahlah saya lanjut aja lah.
orang-orang biar nggak ini orang tahu saya masih punya seperti itu. Nggak mungkin. Itu beralasan dengan takdir, pasti dia punya pilihan itu atas pilihannya sendiri. Maka tahu dulu yang pertama, ini kan ilmu Allah, kita nggak tahu takdir kita. Namun Allah tahu kelakuan kita bagaimana, ya maksiat yang kita perbuat itu bagaimana, Allah tahu. Karena keadaan hati kalau sudah condong pada maksiat akan didorong lagi pada maksiat yang lainnya lagi. Maka Allah katakan dalam surat As-Saff, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika orang itu sesat, Allah akan tambah membuat dia itu sesat. Siapa yang pengen sesat? Dia yang pengen sesat. Baru Allah kasih kesesatan lagi untuk dirinya. Berarti ada pilihan dirinya sendiri, tidak dipaksa. Dia condong dulu pada kesesatan, baru ditambah lagi sesat. Berarti ada kecondongan kita, artinya ada pilihan kita. Maka memahami konsep takdir kayak gitu. Mau pelajari lebih jauh, lihat di hadis Jibril, ya hadis kedua dari Arba'in Nawawiyah. Saya punya penjelasan di website rumahislam.com. Lihat nanti juga pembahasan hadis nomor 4 dari hadis Arba'in Nawawiyah. Dua hadis ini perlu digabungkan, ya, sehingga pemahamannya jadi utuh tentang masalah takdir. Allah tadi sudah. Apa hukumnya bila kita berpuasa tapi cuma diam di rumah dan ketika keluar rumah hanya pergi ke masjid saja? Masih boleh-boleh saja. Malah mungkin dia lebih jaga mata di situ, lebih jaga pandangan, nggak banyak keluyuran, nggak banyak ngabuburit. Ya. Ustadz, apa hukum memelihara hewan dalam Islam? Apa boleh atau tidak? Contohnya ikan hias atau burung. Masih boleh. Contoh burung di sini dalilnya. Ada seorang sahabat kecil, ya, namanya Abu Umair. Sudah diberikan nama kunya ketika kecil, namanya Abu Umair. Nabi SAW ketika itu lihat dia main dengan burung kecil. Nabi SAW katakan pada dia, dialog dengan dia, "Ya Abu Umair, ma fa'ala bin Nughair." Wahai Abu Umair, apa yang kamu lakukan dengan burung kecil ini? Berarti burung peliharaan dia. Berarti masih boleh memelihara burung. Dan juga dia punya sangkar, masih boleh juga punya, ya, burung tadi dan dipelihara dalam sangkar, tidak ada masalah. Yang penting tanggung jawab, berikan makan dan seterusnya. Saya sulit membedakan antara yang benar dan yang hawa nafsu. Bagaimana cara menentukan suatu perbuatan itu berdasarkan hawa nafsu atau tidak? Soalnya tidak jarang saya terjerumus dalam hal yang mubah namun berlebihan. Maksudnya gimana ini? Global pertanyaannya. Kitab-kitab ulama atau buku apakah yang perlu dipelajari terlebih dahulu bagi seorang pemula? Coba nanti lihat di buku saya Mas Santri, ada rentetan buku, urutan buku itu yang mesti dipelajari. Prioritaskan dulu akidah. Akidah dan tauhid diprioritaskan. Terus urutkan tadi pembahasannya dari yang sederhana dulu, buku kecil dulu. Jangan pelajari yang tebal-tebal dulu. Ya. Karena sifat kita itu biasanya singkat-singkat dulu. Sama apalagi zaman sekarang ini. Ya. Pingin baca di Instagram, gak mau baca panjang-panjang itu. Oh, sudah ada ringkasannya ini, dalam foto kan sudah enak sekali. Oh, kayak gini toh. Ya sudah, itu paling senang. Tapi kalau coba teks yang panjang sekali dari atas sampai bawah, ya panjang sekali. Apa kesimpulannya? Dia tarik ke bawah, scroll sampai bawah. Oh, ini kesimpulannya. Gak mau baca atas. Buktinya apa? Coba lihat aja di medsos. Baru dikasih judul aja sudah komentar itu. Belum lihat sampai di bawah itu. So komentar panjang, nah baru dia ini, baru sadar itu, saya salah komentar, ternyata sudah ada di atas. Makanya sifat kita zaman ini apalagi lebih senangnya singkat-singkat. Maka pelajari sesuatu kalau akidah juga dari yang singkat. Contoh mau pelajari dari kitab misalnya Salasatul Usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Al-Qawaidul Arba karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga, lalu beranjak pada kitab tauhid. Ya. Jadi kitab-kitab yang sederhana terlebih dahulu. Nah, kalau antum sudah punya dasar kayak gini, mau beralih ke kitab yang lebih advance lagi, silahkan. Namun akidah kokohkan dulu, lalu pelajari ibadah, fikih itu dari pembahasan, ya fikih ibadah itu dari pembahasan mazhab lebih bagus. Kalau kita pelajari saat ini Manhajus Salikin, ini backgroundnya sebenarnya mazhab Hambali. Namun kenapa saya pilih buku ini? Karena buku ini kadang Syekh As-Sa'di sebutkan dalil ketika beliau menyampaikan perkataan. Maka keunggulannya dia kelebihannya sendiri adalah memakai dalil. Namun kalau mau sederhana dalam memahami fikih, ibadah, pelajari mazhab. Saya punya kajian di Karangbendo di Masjid Al-Ikhlas, itu fikih-fikih dasar saya sampaikan dari fikih Syafi'i dulu. Ya,
Dan itu saya berusaha untuk kasih yang dasar-dasar saja. Karena pahami yang dasar ini insya Allah yang lebih tinggi nanti lebih mudah paham. Kalau yang dasar itu nggak paham, antum akan sulit kuasai yang lebih advance. Maka akidah didalami, fikih yang dibutuhkan sehari-hari didalami. Pelajari dari fikih-fikih dasar seperti tadi dan kitab-kitab dasar seperti disebutkan. Bolehkah kita ketika menasihati seorang bersitasi seperti ini? Sitasi itu apa? Aki, Ustadz A pernah menyampaikan seperti ini, perkataan ini juga dari ulama terdahulu, karena lupa nama ulamanya. Oh, maksudnya cuma sebutkan saja inisialnya gitu, A, atau mengatakan Ustadz A atau Ustadz B. Boleh seperti itu untuk nasihat. Yang penting yang jelas ilmu yang antum sampaikan, bukan ilmu yang mengada-ngada. Yang penting di situ disampaikan ilmu yang benar. Ustadz, bagaimana hukum melakukan kegiatan di masjid selain berzikir kepada Allah? Contoh belajar ilmu dunia masih boleh sah-sah saja. Bahkan perkara-perkara dunia sampai para sahabat itu latihan untuk perang, walaupun nanti tujuannya untuk jihad sebenarnya, mereka juga lakukan di masjid. Nah, Aisyah dan Nabi SAW pernah perhatikan Aisyah lagi lihat anak-anak Habasyah, orang-orang hitam itu lagi main-main di masjid. Maka Aisyah nonton mereka main-main. Oh, berarti mereka lagi melakukan perkara dunia di masjid, masih dibolehkan berarti. Saya punya kitab-kitab ulama yaitu kitab Tauhid dan kitab Sholat Nabi, namun berbentuk PDF. Manakah yang terlebih dahulu saya baca? Yang saya sarankan beli kitab asli, nggak PDF terus. Terus yang kedua kitab Tauhid, ya ini bagus dipelajari, namun sarankan panduan guru lebih bagus. Jadi ada bahasan dengan ada guru di situ yang menyampaikan lebih sistematik, lebih menjelaskan, itu lebih bagus. Saya punya video kitab Tauhid, namun baru sampai berapa bab, belum tuntas di-upload di YouTube. Bisa pelajari dari awal sampai sekitar bab mungkin 30-an sudah ada, 40-an sudah ada. Kemudian kitab Sholat Nabi SAW, kayaknya kalau ini banyak yang baca otodidak, ya. Kalau baca sendiri, insya Allah nggak terlalu bingung kalau baca dari kitab Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kitab Sifat Sholat Nabi. Bisa pelajari itu. Namun saran saya bandingkan dengan buku yang lainnya juga mempelajari sholat biar tidak terlalu saklek dengan pendapat dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Apa pentingnya manhaj yang benar untuk kita, Ustaz? Gini, antum tiap hari itu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Tahu jalan yang lurus itu apa? Maknanya itu siratal mustaqim. Kata Imam Ibnu Katsir ada 5 pendapat. 1 itu jalan Nabi, 2 itu jalan sahabat, 3 itulah kebenaran, 4 itulah Islam, 5 itulah Al-Quran. Saya ulang, 1 itulah jalan Nabi, 2 itulah jalan sahabat, 3 itulah kebenaran, 4 itulah jalan Islam. Islam apa di sini? Islamnya siapa? Hah? Islamnya Arab apa Islamnya Indonesia? Nah, Islamnya Arab. Awas bawa-bawa ke Indonesia lagi. Islamnya Arab kalau mempelajari. Islamnya Arab berarti Islam Nabi SAW. Ya, gak usah sesuaikan dengan tanah air. Udah sesuaikan yang asli saja. Masih murni, masih asli Islamnya Nabi Muhammad. Terus yang kelima Al-Quran. Maka orang tadi kalau mau tahu jalan yang lurus tadi lihat ada jalan Nabi, ada jalan sahabat, ya kan? Berarti kalau dia memiliki agama yang baik, berarti pelajari agama itu dengan mengikuti pemahaman Nabi SAW yang dijelaskan oleh para sahabat. Nah, pelajaran ini itulah yang namanya manhaj. Jadi kalau mau berakidah yang benar, berarti pelajari manhaj. Tahu bagaimana Nabi SAW beragama, berakidah, dan juga tahu para sahabat beragama dan berakidah. Itu harus dikuasai dari buku-buku akidah secara tersendiri. Ada di situ misalnya bukunya Imam Al-Muzani, Syarhus Sunnah. Pelajari itu detail. Nah, oh prinsipnya kayak gini tau, para sahabat dari dulu itu berprinsip. Contoh misalnya apakah boleh memberontak pada pemerintah? Ya, apakah boleh jelek-jelekan pemerintah? Diajarkan dalam prinsip akidah tadi. Kenapa diajarkan kayak gini? Untuk membedakan dengan orang Khawarij. Tadi kan saya singgung Khawarij. Khawarij punya sifat jelek-jelekan pemerintah, mudah kafirkan pemerintah. Prinsip Khawarij. Ya, maka ini cuma dapati dari kitab akidah tadi. 2 lagi.
Apa hukumnya nonton film di bioskop? Bagaimana jika itu film Islami? Banyak mudarat. Di samping suara musik, di samping juga antum nggak bisa ngingkari ada di samping kanan kiri antum, belakang antum, depan antum pacaran. Walaupun lagi nonton film Islami. Ya. Apa ada yang amar ma'ruf nahi munkar di bioskop itu? Wah, mas itu bisa. Itu bukan mahram itu. Enggak ada. Nggak ada cerita kayak gitu di bioskop, ya kan? Nggak ada cerita kayak gitu. Nggak ada dipisah itu akhwat di sini, ikhwan di sini, nggak ada ceritanya kayak gitu. Bagaimana cara melepaskan diri dari baiat pada suatu harokat tertentu? Jika sudah terlanjur, antum pergi aja dari situ, hilangkan kontak antum juga dengan mereka. Terus sekarang kalau sudah keluar, maka pelajari prinsip akidah yang benar. Yang Ahlussunnah wal Jamaah punya buku-buku tentang hal ini, antum pelajari dengan serius. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kami sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan pekan depan biiznillah. Mudah-mudahan Allah terus beri taufik dalam ilmu dan amal dan kita terus diberikan keistiqomahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.